1, 2, 3. Kembali lagi bersama kita, Cast Friend. Jadi kita hari ini akan membahas apa pertanyaannya? Pertanyaan tentang Jadi apa nih? Jadi saya yang bertanya. Pertanyaan saya di makalah Miranda itu membahas tentang pernikahan dini. Jadi saya bertanya, apakah pernikahan dini itu dapat memutus rantai kemiskinan atau justru malah memperkuat siklus rantai kemiskinan itu? Sedangkan yang kita tahu bahwa pernikahan dini itu belum siap secara fisik, mental, ekonomi, kebanyakan emosional, kebanyakan seperti itu. Jawabannya Mbak, tolong ya. Kami mendengar. pendidikan pernikahan. Ya, silakan dijawab, Mbak. Oh iya. Sebenarnya saya klarifikasi ada jawabannya di makalah saya. Tapi saya mau bertanya lebih rinci. Sudah. Jawabannya dari kita ambil dari sisi dampak pendidikan dulu. Karena akarnya Beneran, Cak, berisik nih kan. paling nggak ambil yang paling dulu Iya, sedangkan menurut undang-undang idealnya bukan ideal sih, minimum menikah itu umurnya 19 tahun. 16. Yang perempuan maupun Laki-laki masuk. berarti yang dibahas di bawah umur kan, di bawah 19 tahun. Artinya rata sekolah ataupun tamat setahun. Ya. Kalau dari segi sekolah dan pendidikan kan terhambatlah pendidikannya, terputus sekolahnya. Padahal sekolah ini menjadi gerbang utama untuk mencapai kesuksesan. Salah satunya. Kalau di sini pernikahan juga berdampak pada terhambatnya pendidikan. Anak yang menikah dini justru lebih putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Nah, jadi di pendidikan itu tuh disimpulkanlah wadah untuk mengembangkan potensi kita. Jadi kalaupun ibaratnya nyari kerja yang bagus, tapi pengembangan potensi yang belum maksimal tadi gimana? Kurang. Nah, dari dampak akar pendidikan. Makanya pernikahan ini kebanyakan membuat siklus. Iya sih, kalau menurut aku juga pasti memperkuat. Kita yang kuliah, sekolah, susah nyari gawean, nyari ya penghasilan Cak itu kan. Apalagi yang tidak, walaupun kecuali ada pilihan kedua. Misalnya dia putus sekolah, orang tuanya berduit, mungkin dia dimodali di sekolah ke paket C misal, masih oke lah. Tapi dia anak bukan siapa-siapa, bukan tidak kata privilege sebagai anak yang punya duit, nikah muda, calonnya juga tadi putus sekolah misal, susah aja itu mungkin memperkuat akar. Ini dari segi jangan tanggapannya. Ini dari segi ekonomi. Nah, tanggapan saya sebenarnya bukan menyangga, lebih ke apa ya? Menanggapi baik. Gitu ya pokoknya. Ya bener lah, misalnya kayak dari segi pendidikan tadi kurang ya, jadi kurang mengerti satu sama lain ya. Terus dari segi ekonomi tadi nih, misalnya yang uang tuanya tidak ngemodali, pokoknya tidak support lah ya, pokoknya sama-sama dari keluarga yang di bawah lah ya. Ya. Nah, mungkin secara emosional juga terganggu dah sih, jadi lebih ke KDRT kalau kan masih kecil kan ya. Apa namanya itu, sedangkan budak-budak saya itu tuh sedangkan anak-anak di umur segitu tuh masih labil, dia sesama teman B, dia sesama kawannya B salah dikit bocok, apalagi sama bini sama laki ya dah. Aku gocok. Ya dari
kalian kayak ideal ini kayak idealnya mau nikah aja apa? Ada pasangan sih. Udah siap harus pasti siap ada Ya, siapnya tuh. Siap secara mentalitas, siap secara fisik, terus ilmu siap secara ekonomi, ekonomi wajib siap secara ilmu pengetahuan. sangat. Apalagi emosional sudah. Sudah. Itu sih lebih kurang Pokoknya cek ini itu kalau nak kayak belajar mengontrol emosi, mengelola emosi kita. Biar itu kan bukan hidup kita dewek, kita hidup berdampingan. Jadi kita tuh harus mikirin kalau cek ini nih dia mau ngambil benar ya. Tapi siapkan kita kan siap emosi. Nah, pertanyaannya itu tuh siapan itu berdasarkan kedewasaan umur atau memang harus dipelajari? Nah, kita Sorry salah. Lanjut. Oke. iya Apa kata-kata nih? Apa kata-kata nih? dijawab itu umur apa tadi? Kesiapan emosional tuh apakah itu berdasarkan kedewasaan atau berdasarkan umur kedewasaan atau berdasarkan harus dipelajari aja? Mindset. Dipelajari. Dipelajari ya. Coba. Mindset maksudnya apa? Mindset dari pola pikir. Ya, misalnya kita nih kayak sadar aku nih udah marah saya bilang cak manu caronyo belajar agar Belajar berarti. yo belajar cak mano aku nih bisa lebih sabar lagi ngadepi yang mungkin udah aku senengi saya tenang intinya harus belajar deh mbak. Miranda? Ya, sama-sama. Kalau aku belajar loh, karena itu tuh ada apa namanya itu memang ada secara keilmuan itu memang ada aja itu. Contohnya apa ya? Nah, misalnya tuh aku tahu antara sisi cewek dan cowok ya. Cowok tuh itu tertutup. Nah, cewek tuh kayak misalnya kepo ya misalnya. Nah, ngapa cowok tuh tertutup? Dia tuh dia nak membebani cewek itu kalau dia ada masalah. Dia tidak ngomong. Nah, kalau seandainya tidak saling ngerti, bisa si cewek tuh masih keke nih nak tahu apa tentang dia nih, ngapa dia ini. Tapi si cowok dia nak bebala itu pasti Lebih ke cinta sama perasaan ya. Nah, ya jangan ngerti. Oh ya sudah, berarti dia udah galak membebani aku. Pengertian lah. Iya. Positive thinking. Tapi juga harus sih Tapi biasanya si cowok itu dia pas ngomong kalau masalahnya sudah selesai. ya jadi harus saling mengerti. Aman si cowoknya masih nak diem ya sudah jangan ditanya dulu, diam dulu. Aman misalnya si cowok juga harus Karakternya. mikir, aman lah lumayan tenang ya dikasih tahu istrinya aku tuh gini sayang. Iya. Ya ini kan ini membahas secara emosional. Yang mana perasaan ibu denger gitu? Uwe aja nya. Anak-anak yang masih labil ngomongin gini. Ya. Apa lagi guys? Sudah apa itulah. Jadi intinya. Tapi jangan kan Ya. Wih, ini dia. 2000 megang baik. ayo aku tumpai kacang dulu yuk. Tapi ya jangankan anak-anak di bawah umur 19, kita yang 20-an ini. Kepala dua nih. Baru 19 juga. Udah kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisi. Ya intinya tuh yang paling penting apa dari kesiapan itu? Menurut aku sih ekonomi. Karena ekonomi itu akar dari permasalahan, guys. Iya. Kalau kita punya ekonomi, ya baca kita belajar kan, beli buku. Ekonomi susah. Les di privat. Di rapat. Mitra privat. Iya, apalagi kita sebenarnya tadinya aku belum lah sudah ngomong. Ya jangankan anak-anak di bawah umur 19, kita di umur 20-an ini be masih labil. Makan aku hari ini lemak yang mana Ya itu sih Dio. Tapi yuk aku tidak perlu disebut nama ya. Ada wong tuh yang masih bingung dengan perasaan dia dewe. Kayak misalnya ada dua cowok yang ngedeketin. Siapa Masih tuh? membanding-bandingkan kayak misalnya baik cowok ini
ngejelek cowok ini Cetana Ayu masih labil kan namanya, masih bingung nak milih yang mana. Bukan labil. Bukan opsi Mir, labil. Ini ya, mungkin ini lebih ke apa deh? Selektif dalam memilih beliau itu. Di 4 kalau Oh, kalau cekap Jung tuh. Tahu udah cekap tapi iya, tapi maksudnya tuh kayak labil, kadang yang ini, kadang yang itu. Nggak boleh ya guys, jangan. sudah ya mungkin. Ya. Terima kasih guys. Kami tutup. Nanti saya upload di YouTube. Enggak apa-apa. Tak hapus videonya. Iya. Dadah. Ada cewek tadi. Oh iya. Oh, kita kasih penutupan dulu. Padahal aku tadi singgung loh pas awal-awal saya jalan. Oi, 10 menit, geng. Ayo. Apa? Wabillahi taufiq. Baru. Ya, walidaw ini ya. Kembali lagi di sampai jumpa di Cashfriend Podcast and Sudah tua billahi taufiq wal hidayah ya. Usah. Jangan terlalu norma. Oke, see you guys. Cuma sih. Kamu bayang cek itu kami wabillahi taufiq kami udah baca. Sampai jumpa lagi di Cashfriend. Baik. Tuh, 2, 3. Sampai jumpa lagi di Cashfriend Podcast and Pen. Nggak usah. Buat kepanjangan kita podcast and friend. Jadi itu Oke guys, kembali lagi di Cashfriend Podcast and Friend. Kembali lagi. Sampai jumpa. Kembali lagi. Oh iya. Satu lagi. Tuh, 3. Sampai jumpa di Cashfriend Podcast and Friend.